Bisa mengatasi, ya. Jadi caranya gimana? Yang paling sederhana begini, kalau saya dulu ya waktu istri sama-sama bekerja, pulangnya siapa duluan, gitu ya. Waktu dia pulang duluan, begitu dia handle duluan, kemudian saya pulang berikutnya, misalnya saya handle, dia istirahat tidur, kemudian sejam aja. Jadi waktu kita capek nih Ven ya, sampai rumah tidur sejam itu sudah worth it banget loh. Yang penting istirahat, kadang-kadang 30 menit plek gitu, tapi total ya sampai mendengkur misalnya gitu ya, that's okay gitu. Nah itu udah bangun seger, habis gitu siap handle anak. Yeah. Nah yang kami lakukan waktu itu adalah kita bincang-bincang ya, kita bicara-bicara, kita sebutnya adalah waktu bercerita. Waktu bercerita itu kira-kira jam 8 sampai jam 9. Jadi kalau yang kita pulangnya jam 9, mungkin jam 9 sampai jam 10. Setengah jam aja waktu bercerita. Nah, nanti kita bilang bahwa sekarang giliran kamu cerita sama mama. Jadi waktu mama nggak ada ngapain aja, cerita dia. Cerita. 1,5 jam aja selesai dan itu dijadikan kebiasaan tiap hari, itu sudah bisa mengatasi semua problematik emosional tadi. Oke. Gitu. Jadi kadang-kadang waktunya nggak mesti banyak kok. Kadang-kadang orang tua yang selalu di rumah juga anaknya bisa kesepian kalau orang tuanya sibuk sendiri. Nah ini dia, menarik. Saya menulis buku ya, menulis buku judulnya Mendidik Anak Zaman Sekarang itu mudah loh, asal tahu caranya. Jadi ada satu peristiwa di mana ada seorang ibu berhenti kerja, jadi dengan sekuat tenaga, dengan semua pengorbanan, di mana dia sekolah tinggi dan akhirnya berhenti kerja. Ternyata laporannya sederhana, nggak mengubah keadaan. Itu gara-gara? Gara-garanya sederhana, karena dia juga sama-sama nggak ngerti parenting. Jadi keberadaannya di rumah tanpa membuat sumpek anaknya gitu. Mungkin ya terlalu streng, mungkin terlalu perfeksionis dan sebagainya. Jadi anaknya ternyata lebih convenient mama kerja gitu. Anaknya gini, mama kerja lagi jadi itu sering juga tuh banyak tuh gitu. Terlalu mengganggu gitu. Ternyata memang mereka butuh didengarkan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang saya sebut sebenarnya quality time penting, quantity time penting. Tapi yang mana yang kita punya masalahnya? Ini ibu yang saya kasih contoh di buku tadi, dia tadinya punyanya quality time. Oke, udah quality time, terus dia pikir ingin quantity time ya, biar lebih gimana gitu ya. Ternyata dia berhenti kerja. Malah anaknya dijadikan project. Ya, anaknya tambah stres gitu. Ibunya menyalurkan ambisi-ambisi yang belum tercapai kepada anaknya karena banyak waktu. Ya Nah, kan? kira-kira seperti juga itu. Bahaya Bu ternyata ya. Ya. Kita akan belajar lagi, masih ada 2 segmen. Masih ditunggu telepon Anda di Motivator. Kita akan kembali sesaat lagi.